waktunya, Kak. Mari kita isi dengan isi-isian. Hari ini kita bakal bahas apa? Obsessive love disorder. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe untuk mensupport channel kita supaya kita makin Hip, makin berjaya. trending. Oke. Jadi hari ini seperti yang udah kita bilang tadi, kita bakal membahas yang mungkin banyak orang ketahui tapi kayak nggak sadar akan kebucinannya. Yoi, yang bernama obsessive love disorder. Seperti itu. Jadi apa sih obsessive love disorder itu dan kenapa sih kita mau bahas itu? Silakan Bapak Junaid. Obsessive love disorder itu adalah sebuah penyakit psikis, bukan penyakit juga sih, kayak kelainan gitu, yang merupakan pengidapnya ini mempunyai obsesif lebih terhadap pasangan atau orang yang disukainya, seperti ingin memiliki dia seutuhnya atau lebih kepada mengendalikan seseorang tersebut. Seperti itu guys. Biar nggak terlalu banyak kita ngomongkan dari tadi obsessive love disorder. Kita singkat aja jadi OLD ya guys ya. Menurut Susan Forward and Craig Buck dalam bukunya Obsessive Love When It Hurts to Let It Go pada tahun 1991, entah itu ayat 9 atau bulan 9, di situ mengatakan jika obsesi terhadap pasangan tadi tidak muncul dengan mudahnya. Biasanya di awal hubungan ini dua sejoli ini yang sedang dimabuk asmara tadi akan terlena dengan status hubungan mereka yang baru, sehingga mereka tidak menyadari atau tidak bisa mengatasinya. Dalam psikis juga atau dalam ilmu psikologi dan psikiater tidak ada klasifikasi psikologisnya atau medis mengenai gangguan yang satu ini. Itulah mengapa hingga saat ini penyebab pasti dari OLD ini masih belum diketahui. Silakan Anggi. Ya, tapi sebelumnya penyebab kondisi ini itu bakalan menyerang bersamaan dengan jenis penyakit lainnya. Jadi kalau misalkan kalian atau pasangan kalian ada yang mengidap OLD ini, itu perlu cari tahu. Khawatirkan. Jadi hati-hati karena bakalan menyerang dan menyambung ke penyakit yang lain. Pertama di sini ada disinhibited social engagement disorder atau di mana seseorang itu bersikap terlalu ramah terhadap seseorang atau pasangannya. Yang kedua itu ada Reactive Attachment Disorder atau RAD. RAD, oke. Ini tuh biasanya ketika seseorang itu sulit bergaul dengan orang lain. Biasanya cenderung introvert atau misalkan pasangan kalian ketika masuk ke kubu pergaulan kalian ini pasangan kalian susah masuknya gitu guys. Kayak rada jaga jarak gitu loh dengan teman-teman kalian gitu mungkin guys, seperti itu. Selanjutnya ada gangguan kepribadian ambang atau borderline, yaitu di mana kalian atau seseorang berubah menjadi pemarah atau tiba-tiba bahagia secara berlebihan dalam waktu singkat. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian lagi berantem, terus tiba-tiba ada sesuatu yang menyenangkan, kalian bisa langsung tiba-tiba mood, atau tiba-tiba kalian lagi baik-baik aja nih, tiba-tiba ada hal sepele aja gitu kayak cicak jatuh ke kepala kalian tiba-tiba marah, sebegitu mencuatnya. Nah itu adalah gangguan kepribadian ambang. Yoi, atau borderline. Berikutnya ada biasanya orang ini memiliki kecemburuan delusi guys. Apaan tuh? Kecemburuan delusi itu berpikir peristiwa atau fakta yang diyakininya benar terjadi. Seperti misalkan kamu lagi sama cewek ya, kamu lagi selingkuh ya. Seperti itu guys. Tidak, Roberto. Seperti itu tidak lain adalah kecemburuan delusi, yang dimana kecemburuannya itu lebih mengarah ke halusinasi guys, seperti itu. Ya, berikutnya selanjutnya ada erotomania atau di mana seseorang yang percaya bahwa orang yang memiliki tingkat ketenaran atau kepopuleran di atasnya itu kembali menyukai dia. Jadi kayak misalkan orang yang terlalu ngefans sama idolanya kayak gitu, itu tuh kan selalu kayak berpikir dia itu kayak cinta balik gitu kan sama fansnya. Nah itu tuh harus hati-hati karena mungkin kalian mengidap erotomania. Seperti sesayang fans. Nah itu dia. Berikutnya ada obsessive compulsive disorder, yaitu OCD. Jangan COD please, ini beda. Jangan pernah menyamakan sesuatu dengan hal lain sehingga kalian menggabungkan satu kesatuan. Lanjut apa sih?
OCD ini berpikir negatif sehingga selalu merasa gelisah, takut, dan khawatir terhadap pasangannya. Nah, biasanya ini mereka ini selalu kayak mengechat pasangannya berulang kali gitu. Misalkan gak ada kabar nih sedetik doang, misalkan kalian bilang aku lagi keluar ya beb sama temen, terus pasangan kalian nelpon gitu, sekali nggak diangkat mereka akan terus-terusan nelpon karena mereka terlalu khawatir pasangannya direbut oleh Bisa juga mungkin kalian tinggal pup doang gitu kan. Kalian pup hanya 5 menit, tiba-tiba berubah menjadi 6 menit. Pacar kalian tuh nggak percaya sama kalian, Iya. padahal kalian sembelit. Itu kan parah banget kan kayak gitu. ya. Itu berarti namanya obsessive compulsive disorder atau OCD ya guys. Seperti itu. Oke, tadi kan kita udah bahas sedikit tuh mengenai OLD itu apa sih? Obsessive love disorder yang dimana obsessive love disorder ini menyangkut penyakit lainnya. Tadi kita udah jelasin juga penyakit lainnya dan kita bakal jelasin juga nih Apa sih gejala dari OLD itu sendiri? Yang Tuh. pertama, yang cemburu pertama. tanpa alasan jelas, bukan hanya karena apa sih namanya? Jadi kalau misalkan kalian tuh pergi sama seseorang atau sama bahkan keluarga kalian atau cuma teman kalian kayak gitu dan pasangan kalian tuh kayak jelas nggak jelas kayak gitu. Nah, itu tuh merupakan gejala OLD atau obsessive love disorder tersebut, guys. Oke, yang kedua, mengirim pesan berulang-ulang ke orang yang mereka sukai. Seperti yang tadi kita bahas juga, ini masuk ke gejala-gejala dalam OLD ini, guys. Jadi, patut dicurigai mungkin pasangan kalian atau diri kalian sendiri yang sudah mulai terlalu terobsesi dengan pasangan kalian, tolonglah. Atau mungkin terlalu lama sendiri. Ya, udahlah, nggak usah ya. Iya. Yang berikutnya Oke. ada apa? Selanjutnya itu ada kesulitan untuk menjalin pertemanan atau persahabatan dengan lingkungan lain. Kayak sekalian tuh jadi susah bergaul gitu, cari teman baru atau masuk ke ruang lingkup baru itu kalian tuh jadi susah karena dilarang-larang sama pasangan kalian atau sama bahkan kalian sendiri yang ngelarang-larang pasangan kalian. Nah, itu termasuk gejala OLD juga, guys. Selanjutnya Selalu memantau tindakan atau mengendalikan kegiatan pasangan kalian. harus diem gitu deh. Ya maaf ya, tangan saya nggak bisa diem karena saya terlalu semangat guys. Saya salah. Iya. Udah maaf jangan barbar. Ya. Apa sih ini selalu memantau tindakan dan berusaha mengendalikan kegiatan pasangan atau orang yang disukainya. Biasanya pasangan ini atau kalian sendiri itu mulai seperti menyadap WA-nya, terus seperti mengendalikan email masuk keluarnya atau membalas DM pasangan kalian gitu. Itu udah termasuk dalam gejala-gejala OLD ya guys ya. Jadi tolonglah guys, jangan terlalu seperti itu. Tolong direm gitu. Kalau kalian ingin mengendalikan sesuatu, cobalah seperti Avatar, mengendalikan air dan Api. Oke, yang terakhir yaitu tidak bisa menerima penolakan atau apapun yang kalian lakuin itu harus sesuai sama keinginan dia, kayak gitu harus diturutin. Gitu. Kayak gimana sih? Jadi misalkan nih ada seseorang kayak fans kalian, bukan fans ya, apa yang maksudnya kayak secret admirer gitu lah. Kayak itu kan mungkin udah suka sama kalian dari dulu gitu, terus udah berkali-kali kalian tolak, tapi itu nggak mempan dan dia tuh malah kayak balik marah atau kayak usilin kalian atau mungkin pasangan kalian kayak mengendalikan hidup kalian, kayak pasangan kalian tuh pengen seblak tapi gak dibeliin sama kalian dan dia tuh bakalan marah banget kayak gitu. Jadi apapun yang dia mau, apapun keinginan dia, kebeeman dia tuh harus diturutin kayak gitu dan dia nggak menerima Penolakan. Maaf ya, ini aku belibet sekali. Seperti itu guys. Itu adalah gejala-gejala dari OLD. Udah paham belum? Kalau belum kita kasih tahu kasus-kasus OLD. OLD, nggak usah pakai bahasa Inggris lah ya. Iyalah, biasa aja kita malah udah orang Sunda. Kumaha dari atuh nyawa. Udah, geus gitu we. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasus yang pertama lagi ada apa? Yang pertama itu, jadi kan yang ada tuh di berita yang seorang suami jadi dia tuh baru meninggal sama istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya Pak. Maaf. Ya, dan dia tuh nggak percaya gitu, dia tuh terlalu cinta, dia bilang tuh dia sayang banget sama istrinya dan dia tuh sampai nggak bisa hidup tanpa istrinya kayak gitu. Jadi dia tuh nekat untuk menggali kuburan istrinya sendiri dan mayatnya dibawa Seseram itu. Iya, dan di situ tuh emang diselidikin
lebih dia itu mengidap OLD atau obsessive love disorder kayak gini dan juga memiliki gangguan mental kejiwaan gitu sih. Hati-hati ya guys, jangan Hati-hati. ditiru. Yang kedua ada kasus ada yang membunuh dan sampai melukai fisik pasangannya. Biasanya ini baru-baru terjadi juga guys. Ini di Indonesia terjadi, saya baru baca juga beritanya beberapa bulan yang lalu. Ini sepasang suami istri yang dimana si suaminya ini udah mulai cuek sama istrinya sehingga komunikasinya tidak lancar, lalu si istri ini cemburu berlebihan. Sehingga ketika mereka mau ngobrol berdua nih, si suaminya ini udah nggak terlalu respon baik ke istrinya. Si istrinya pun merasa dia sudah Nggak dihianati, disayang udah lagi, nggak gitu. disayang. Dan dia mengambil pisau dari dapurnya, lalu membunuhnya dan memotong alat vital suaminya. Karena dia tidak ingin, si istrinya tidak ingin alat vital suaminya dimiliki oleh wanita lain. Nah makanya lu buat para pria ataupun wanita janganlah cuek-cuek sama pasangannya. Ketika kalian sudah tidak ingin bersama mereka, tolong kompromikan lah. Iya. Oke. Lanjut selanjutnya nih, gue punya kasus nih dari temen kita sendiri gitu kan. Jadi kemarin tuh gue sempet share di IG buat Kita buka kolom komentar. Yoi, mungkin ada beberapa Yang orang cerita. yang mengalami obsessive love disorder itu sendiri gitu kan. Dan ternyata ada beberapa yang cerita ke gue, dan yang ini gue ambil karena menurut gue cukup unik. Karena ya nanti simak sendirilah ceritanya. Bukan unik sih, kayak lebih umum ya. Iya, Mungkin banyak pasangan yang mengalaminya, cuman tidak menyadarinya. Iya, dan kenapa gue ambil ini tuh karena dia yang merasa kalau dia yang OLD itu bukan pasangan. Oke. Jadi dia ini tuh mengidap. curahan hati dia sendiri. Gue langsung bacain aja ya. Jadi katanya OLD yang aku alami sama pasangan itu, yang jelas aku selalu ngerasa curiga dan bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi sama pasangan aku. Walaupun itu bukan kesalahan atau apapun yang sumbernya dari aku, dan aku tuh nggak pernah ngebolehin dia buat dekat sama orang lain selain aku. Kalau dia sama orang lain, apalagi dalam waktu yang lama, aku jadi uring-uringan gak jelas dan ngerasa curiga, apalagi kalau ada cewek di situ. Dan gak cuma itu, kalau aku mana ya? Oh, kalau dia lagi di luar atau kemanapun sama yang lain, aku pasti cari-cari dia dan cari-cari alasan supaya dia bisa cepet-cepet pulang. Wow. Dan kalau dia lama gak ngabarin aku jadi panik attack sendiri. Dia bilang kayak gitu. Jadi aku bakal ngerasain kayak sakit pusing atau kayak sakit di bagian manapun padahal aku nggak lagi sakit. Jadi kayak masuk ke suges gitu nggak sih? Iya betul, karena Iya. karena obsesif ini kan masuknya ke suggestion juga ya guys ya. Jadi kalian jika mengalami gejala-gejala seperti yang kita jelaskan di atas, tolong ceritakan saja pada pasangan kalian atau mencari bantuan. Terus sekarang mau jelasin gimana cara menanganinya. Jadi jangan sedih sayang. Kalau Tapi kalian tar dulu nih. merasakan itu, apa? Ada kasus yang banyak orang alami tapi mereka juga nggak menyadarinya, Apaan tuh? yaitu kekerasan verbal yang mempengaruhi Oh, iya, benar. psikis seseorang atau seperti mendoktrin. Ya contohnya ya, gue juga pernah baca juga nih, dan banyak orang yang mengalaminya juga. Seperti misalkan gini, si cowoknya ini bilang, aku tuh sayang sama kamu, aku tuh sayang sama kamu tuh nggak boleh pergi sama yang lain, tolong kamu hargain aku. Itu tuh mungkin mendoktrin si korbannya, sehingga si korbannya pun merasa kayak, oh gue nggak bisa nih pergi dari dia karena Gue cuman bisa dia. hidup tanpa dia. Iya, karena cuman dia mungkin yang bisa nerima gue apa adanya. Dan itu salah guys, tolong buang pemikiran itu jauh-jauh. Iya. Yang sayang sama kalian itu banyak, yang sayang sama kalian itu nggak bakal melakukan kekerasan verbal. Yoi, mantap. Ketika kata sayang dipermainkan itu, kalian jangan bego. Cinta dan bodoh itu tipis. Kenapa tipis? Karena ganti orang baju. yang jatuh cinta itu rata-rata bodoh semua. Oke. Iya, Ya. seperti itu. Jadi lanjut aja gimana Lanjut cara aja. menanganinya kali ya, kita jelasin. Oke, pertama lagi ada apa? Jangan pernah mendiagnosa diri kalian sendiri. Ketika kalian udah mengalami OLD kayak gitu, jangan dihadapin sendiri. Jadi coba kalian rutinkan dengan teman sekitar, lingkungan sekitar, atau sama pasangan kalian sendiri. Karena yang namanya hubungan itu yang menjalani itu kan kalian berdua, bukan cuma kalian sendiri. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang mengalami itu,
coba diperbincangkan bersama-sama. Jadi kan siapa tahu kalian menemukan jalan keluarnya dan gak harus pisah kayak gitu, guys, bro, ingat, oke? Nah, Meminta bantuan pada ahlinya. Lebih baik jika kalian tidak percaya dengan lingkungan sekitar kalian atau tidak percaya dengan teman-teman kalian, kalian bisa langsung meminta bantuan kepada psikolog. psikolog ya mungkin, atau kalau kalian udah merasa aduh psikolog gak apa nih, mungkin kalian bisa ke psikiater. Tapi dengan resep psikolog juga ya. Iya, Dengan rujukan ya guys iya, ya. Jadi jangan asal-asalan, jangan langsung ke mbah dukun, itu lebih aneh ya guys ya. Jadi langsung aja ke psikolog, hubungi psikolog yang terdekat atau yang kalian percaya. Jadi jangan sampai kalian meminta bantuan yang aneh-aneh guys ya. Oke, yang terakhir ada lakukan terapi di rumah. Jadi kalian itu bisa kalau misalkan kalian gak ada waktu buat keluar atau kalian merasa malu atau malas untuk berdiskusi dengan psikolog, dengan orang lain kayak gitu, kalian bisa lakukan terapi di rumah. Mungkin kalian bisa cari kesibukan lain atau kayak mencari olahraga yang dapat menenangkan diri gitu kan, kayak seperti yoga, bernafas, lepaskan, seperti itu guys. Karena olahraga tentang pernafasan ini atau yoga atau meditasi itu bisa membantu menurunkan tingkat emosional kalian guys. Jadi ketika emosional kalian menggebu-gebu, coba kontrol emosi kalian, coba kontrol pernafasan kalian, karena itu bakal merelaksasikan diri kalian sendiri juga, seperti itu guys. Lumayan, kalian olahraga di rumah bisa menyembuhkan OLD kalian juga, bisa menurunkan berat badan juga. Hahaha, mantap. Oke, jadi kesimpulannya apa sih hari ini? Kesimpulannya, jika kalian atau pasangan kalian mengalami gejala-gejala seperti yang kita jelaskan di atas, dan ketika kalian tidak percaya dengan orang sekitar, tolong diskusikan bersama pasangan kalian karena itu dapat membantu perhubungan kalian berdua. Jadi, jika kalian merasa sudah mempunyai OLD, tolonglah beritahulah pasangan kalian lah. Karena pasangan kalian pun tidak akan mengerti gitu bagaimana, kenapa ini pasangan gue kok tiba-tiba jadi agresif seperti ini atau terlalu posesif. Tolong kalian jelaskan karena hubungan biasa dibangun oleh dua orang. Jika salah satu orangnya tidak mengerti, maka kalian tidak berhubungan. Seperti itu guys. Satu lagi, jangan asal menjudge pasangan kalian karena itu menyangkut psikis mereka guys. Itu penting banget tuh. Jadi kan selain merusak hubungan kalian juga, kalian harus bisa menjaga hati dan pikiran pasangan kalian juga supaya tetap merasa kalau pasangan kalian tuh gak merasa bersalah sendirian kayak gitu loh. Ya, karena kan kita juga belum tentu ya bisa ngerasain apa yang mereka rasakan, seperti yang tadi narasumber jelaskan, dia merasa kesakitan di seluruh badannya padahal dia nggak sakit apa-apa. Kita nggak bisa merasakan, tapi kita bisa mengerti dengan saling berkomunikasi, saling menjelaskan apa yang kita rasakan, seperti itu loh guys. Tapi kalau misalkan kalian emang udah merasa oke lah cukup, gue udah nggak sanggup lagi dalam hubungan itu, ya kalian boleh berhenti, kalian boleh pergi dari hubungan ya, itu. tapi ingat ya, harus secara baik-baik, harus diperbincangkan juga sama pasangan kalian. Baiknya tuh kalian tuh harus ngomong gitu, kalau kalian tuh aku tuh udah nggak sanggup lagi kayak gini, aku udah nggak bisa lagi nemenin kamu kayak gitu. Jangan sampai kalian pergi tiba-tiba, dan itu tuh yang ada malah bikin orang yang mengalami OLD kayak gitu malah makin depresi dan ngerasa gue tuh nggak punya siapa-siapa selain lo kayak gitu. Jadi buat apa lagi gue ada di dunia ini? Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, Karena makanya banyak banget kejadian kayak gitu kan. Iya, banyak banget karena cinta gitu kan mereka jadi tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Makanya itu dibutuhkan komunikasi yang lebih jelas antara dua pasangan itu, seperti itu guys. Jadi jika kalian tidak sanggup dalam hubungan kalian, kalian boleh menghentikan hubungan itu, tapi dengan cara baik-baik, dengan tidak menghilang gitu saja. Oke, jadi hari ini kita punya quotes of the day. Oke, quotes-nya adalah, kita telah memikirkan ini secara lama, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berdekade-dekade, jadi tolong dimengerti dan dipahami dan diterima di masyarakat. Oke. Untuk kalian kaula muda Indonesia yang sedang merasakan cinta, terima kasih buat pejuang cinta yang masih bertahan hingga saat ini. Kalian luar biasa. Kalian hebat. Kalian luar biasa. Dan semangat buat kalian yang baru melepas beban di hati kalian yang selama ini kalian pendam, guys. Terima kasih sudah berjuang sampai saat ini, dan buat kalian semangat buat kalian yang sampai saat ini masih terjebak di situasi yang kalian gak tahu harus pergi kemana dan gak tahu harus jalan kemana.
tenang aja, pasti bakal ada jalannya dan kalian pasti bakal menemukan jalannya suatu saat nanti. Jadi jangan pernah takut buat keluar dari zona nyaman kalian. Kalau misalkan emang itu menyakitkan buat kalian, jangan pernah takut buat pergi, karena justru melepaskan itu biasanya itu lebih melegakan daripada harus menahan sesuatu. Dan satu lagi guys, semesta selalu ada bersamamu. Jangan takut jika dia meninggalkan, karena yang lebih cintaimu adalah Tuhan. Itu Oke, aja, terima kasih. Oke, segitu aja guys hari ini yang kita bahas tentang obsessive love disorder. Jika kalian merasa belum puas atau kalian punya requestan lagi, kita mau membahas apa, tolong komen di bawah ini. Ya, dan bisa juga follow Instagram kita dan tanya-tanya atau mau request di situ. Nanti Instagramnya bakal ada di Link bio. link bio sini. Oke, terima kasih untuk menonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk selalu support kita supaya kita tetap semangat bikin videonya. Dan jangan bosan ketemu sama kita lagi ya guys. Jangan lupa like, like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.